Halo guys, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raisal Goilam, NIM 17210033. Pada saat ini, saya akan memaparkan tentang IoT for Smart Economy. Diharapkan setelah menonton video ini, kita semua dapat menerapkan atau mengetahui tentang apa itu IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things lebih banyak disebut IoT. Sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi, teknologi nirkabel, micro elemental system atau MEMS, dan juga internet. IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Adapun kemampuan bermacam-macam, contohnya dalam berbagi data menjadi remote control, dan masih banyak teknologi-teknologi sensor lainnya. Sebenarnya, fungsi ini termasuk juga di benda yang ada di dunia nyata di sekitar kita. Contohnya, pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Selanjutnya, cara kerja Internet of Things. Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Adapun tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasi IoT adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri. Mengapa itu menjadi sulit dan problematik? Ini sebenarnya dikarenakan jaringan sangatlah kompleks. Selain itu, IoT juga sesungguhnya sangat perlu suatu sistem keamanan yang cukup ketat. Di samping masalah tersebut, biaya pengembangan IoT adalah yang mahal, sering menjadi penyebab kegagalannya. Ujung-ujungnya, pembuatan dan pengembangan bisa berakhir gagal produksi. Berikutnya adalah unsur-unsur pembentuk IoT. Salah satunya adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita.
ataupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik secara penggunaan energi yang lebih hemat maupun efektif. Selanjutnya adalah lingkungan. Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya dipakai sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Contohnya seperti apa? Penerapan misalnya dengan memantau kualitas udara dan air, kondisi atmosfer atau tanah. Bahkan juga bisa mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Tak hanya itu, IoT ini dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana semacam sistem peringatan dini tsunami atau gempa bumi. Otomatisasi rumah. Perangkat IoT juga bisa dipakai untuk memantau atau mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai jenis bangunan, misalnya industri dan juga rumah sebagai tempat tinggal. Alat atau pengembangan IoT ini juga bisa memantau penggunaan energi secara real time untuk mengurangi konsumsi energi. Tak hanya itu, bahkan bisa juga melakukan pemantauan terhadap para penghuninya. Contohnya, begitu Anda masuk ke rumah di malam hari, lampu menyala. Kemudian begitu Anda masuk ke jadwal tidur, lampu akan mati secara otomatis. Pagi hari, taman Anda akan disiram oleh air, oleh mesin penyiram otomatis. Begitu juga dengan kulkas Anda yang bisa memesan stok makanan ketika habis. Semuanya bisa terintegrasi. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi antar indera kendaraan, kontrol lalu lintas yang lebih efektif karena tergolong cerdas, parkir yang lebih luas, manajemen logistik dan armada, kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan maupun bantuan di jalan. Demikian pemaparan saya tentang IoT for Smart Economy. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman atau saudara sekalian siapapun dimanapun bisa mengetahui atau lebih mengerti tentang apa itu IoT for Smart Economy. Terima kasih dan salam sehat.